Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Walaupun pada minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kami. Bapa yang baik, kami mau beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami untuk kami dapat memuji Tuhan dengan sukacita dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, mari kita akan lagu pujian kita adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik sekolah minggu. Nah, pada minggu ini epistel kita diambil dari tunggu dulu. Mana dulu Alkitabnya? Ayo, tunjukin ke misal Alkitabnya. Oke. Nah, epistel kita pada minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayo buka Alkitabnya sama-sama. Oke, Miss sudah dapat ya. Miss akan bacain buat adik-adik sekalian. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Aku Anak Terang dengan penuh
Nah, kembali lagi bersama Miss Winda. Miss hari ini akan membawakan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu, siapkan pikiran dulu, dan yang lebih penting, kita siapkan Alkitab kita. Ayo, siapa di sini yang udah siapkan Alkitabnya? Miss harap semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sementara kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan Miss bawakan pada hari ini tertulis di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin ya. Miss akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelumnya Miss mau bertanya kepada kita semua. Siapa di sini yang ketakutan kalau dia di dalam ruangan yang gelap? Atau siapa di sini yang langsung panik kalau rumahnya tiba-tiba mati lampu? Nah, kita sama. Miss juga panik kalau berada di ruangan yang gelap. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau siang hari tanpa lampu, kita masih bisa melihat sekitar kita. Tapi kalau malam hari tanpa lampu, apakah kita bisa melihat sekitar kita? Tidak, kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita berada dalam tempat gelap, apakah hal pertama yang kita lakukan? Ya, benar. Mencari sumber penerang. Apa saja itu, Miss? Bisa berupa lilin, lampu, atau senter, dan sebagainya. Nah, Miss punya cuplikan tentang 4 kisah lilin kepada kita semua. Yuk kita tonton sama-sama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Nah, adik-adik sudah nonton cuplikannya kan? Ayo, siapa yang masih ingat? Lilin manakah yang dapat bertahan memberikan terangnya? Ya, dia adalah lilin harapan. Nah, siapakah terang yang dimaksud? Terang yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberikan terangnya untuk menyinari setiap hati kita. Dan Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Ingat,
ketika lilin harapan mengatakan selama dia menyala, maka lilin perubahan, lilin iman, dan lilin cinta masih dapat dihidupkan kembali. Artinya apa? Kalau kita dekat dengan terang Tuhan, maka kita dapat memberikan perubahan diri yang lebih baik lagi, kita dapat meneguhkan iman kita, serta kita dapat memberikan cinta yang luar biasa kepada orang tua, kepada keluarga, dan kepada semua orang. Bayangkan kalau misalnya lilin tersebut mati, maka ruangan tersebut akan menjadi gelap dan si anak tersebut akan menjadi ketakutan. Nah, begitu juga kalau kita jauh dari terang Tuhan, kita akan masuk ke dalam kegelapan. Apa kegelapan yang dimaksud, Miss? Kegelapan yang dimaksud adalah dosa. Ayo, siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang bandel? Atau siapa di sini yang mau jadi melawan-lawan sama orang tuanya? Gak ada kan? Semuanya pasti mau jadi anak-anak yang baik. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Maka kita akan menjadi anak-anak yang baik, dan kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini sebagai anak-anak terang, seperti yang dijelaskan oleh Miss Hana di minggu lalu. Nah, adik-adik, Miss mau bertanya, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak terang? Miss juga mau jadi anak-anak terang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang, maka kita harus mengikut Tuhan Yesus. Kapan kita ikut Tuhan Yesus, Miss? 1 hari aja? Atau 2 hari aja? Atau seminggu aja? Enggak ya, kita mengikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Kita percaya terang Tuhan dapat menyinari setiap langkah kita, dan kita harus menaruh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami perlindungan hingga pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadikan kami sebagai anak-anak terang, juga menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik, yang patuh akan perintah orang tua, dan takut akan Tuhan. Tuhan, di atas segalanya kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, pada minggu ini Miss akan memberitakan warta buat adik-adik sekolah minggu sekalian. Adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk mengumpulkan hasil kreativitas maupun aktivitas adik-adik yang sedang bersekolah minggu di rumah dalam bentuk file foto maupun video. Nah, nanti hasilnya bisa diupload melalui link Google Drive yang terdapat pada kolom deskripsi. Yang kedua, bisa diupload ke grup FB HKBP Kemenangan. Dan yang ketiga, bisa dikirim ke WA ataupun Telegram. Nah, hasil kreativitas dan aktivitas adik-adik ini akan ditampilkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan pada ibadah minggu selanjutnya. Demikian warta kita, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, mari kita angkat lagu pujian, Asini Rohmu Puji. Tadi kita udah selesai mendengarkan khotbah pada hari ini, yaitu tentang Yesus adalah terang. Jadi Miss mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi. Mumpung kita lagi bahas terang, Miss mau ajak lagu Matahari Bersinar Terang. Lagunya itu yang gimana, Miss? Lagunya yang matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, musik.
Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.